Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan nama saya Rina, NIM S1S1211089. Di sini saya akan menjelaskan pembahasan dari soal ujian akhir semester kalkulus 2. Langsung saja soal pertama, tentukan luas daerah yang dibatasi oleh Y sama dengan X kuadrat per 3 dikurang 4 dan sumbu X di antara X sama dengan min 2 dan X sama dengan 3. Kita gambarkan grafiknya, kita ambil sumbu koordinat X, Y, kemudian kita gambarkan garis Y sama dengan X kuadrat per 3 kurang 4. Kemudian kita tarik garis X sama dengan min 2 dan X sama dengan 3. Karena tadi kata dari soal sumbu X berada di antara X min 2 dan X sama dengan 3 dan berada di garis Y sama dengan X kuadrat per 3 kurang 4, maka luas daerah yang akan dicari yakni luas daerah pada daerah yang diarsir berikut. Kemudian untuk mencari luas daerah yang berada di bawah sumbu X, rumusnya minus integral dari fx dx dengan batas bawah A dan batas atas B. Langsung kita masukkan angka-angkanya ke dalam rumus luas yang ini, maka diperoleh sama dengan minus integral dari X kuadrat per 3 kurang 4 dx dengan batas bawah min 2 dan batas atas 3. Kemudian kita cari integral tak tentunya dulu. Pertama kita integralkan yang ini, yakni integral dari X kuadrat per 3 kurang 4 dx. Kemudian kita pisahkan menjadi minus integral dari X kuadrat per 3 dx dikurang integral dari 4 dx. Sama dengan integral dari X kuadrat per 3 sama dengan X pangkat 3 per 9 dikurang integral dari 4 dx sama dengan 4x. Kemudian kita masukkan untuk batas bawah dan batas atasnya, yakni kita kembali lagi ke integral tentunya dengan batas bawah min 2 dan batas atas 3. Kemudian kita masukkan nilainya. Pertama, kita ubah nilai X menjadi batas atas yakni 3. Jadi sama dengan minus 3 pangkat 3 per 9 dikurang 4 dikali 3. Dikurang, kita ganti nilai X menjadi min 2. Min 2 pangkat 3 di per 9 dikurang 4 dikali min 2. Maka diperoleh untuk hasil dari 3 kuadrat per 9 dikurang 4 kali 3 sama dengan min 9. 9 diperoleh 3 pangkat 3 sama dengan 27. 27 dibagi 9 sama dengan 3. Kemudian 4 dikali 3 sama dengan 12. Kemudian tadi 3 dikurang 12 sama dengan min 9. Kemudian yang ini minus 2 pangkat 3 sama dengan min 8 per 9 dikurang min 8. Maka diperoleh 64 per 9. Kemudian kita perkurangkan min 9 dikurang 64 per 9 sama dengan minus dari min 145 di per 9. Maka diperoleh hasilnya 145 per 9. Jadi untuk luas daerah yang dibatasi oleh Y sama dengan X kuadrat per 3 kurang 4 dan sumbu X di antara X kuadrat sama dengan min 2 dan X sama dengan min 3 adalah 145 per 9. Kemudian untuk nomor 2, tentukan luas daerah yang dibatasi oleh Y sama dengan X pangkat 3 dikurang 3X pangkat 2 dikurang X ditambah 3 dan Y sama dengan 0 di antara X sama dengan min 1 dan X sama dengan 2. Untuk grafiknya kita ambil sumbu koordinat, kemudian kita tulis garis Y sama dengan X pangkat 3 dikurang 3X pangkat 2 dikurang X ditambah 3. Kemudian kita tarik garis X sama dengan min 1 dan garis X sama dengan 2. Kemudian kita cari daerah yang akan dicari luasnya.
dengan batas-batas garis-garis yang ada pada ini. Maka diperoleh untuk daerah yang kita cari, yakni daerah ini dan daerah ini. Daerah tadi kita misalkan untuk yang berada di atas sumbu X, misalnya namanya A1, dan yang berada di bawah sumbu X namanya A2. Nah, untuk total luas dari gambar yang diarsir, itu hasil penjumlahan dari A1 ditambah A2. Pertama kita cari dulu A1. Di sini rumusnya karena dia berada di atas garis X, di sini tidak ada minnya, yakni rumusnya integral dari X pangkat 3 dikurang 3X pangkat 2 dikurang X ditambah 3 dx dengan batas bawah min 1 dan batas atas 1, karena dari sini batasnya min 1 dan ini batasnya 1. Titik perpotongan antara A1 dan A2 ini memiliki nilai X sama dengan 1. Kemudian setelah kita integralkan, kita peroleh yang ini. Integral dari X pangkat 3 sama dengan X pangkat 4 per 4 diperoleh dari X pangkatnya ditambah 1, yakni 3 tambah 1, 4. Kemudian variabelnya diper dengan pangkat ditambah 1, yakni variabelnya 1 diper 3 tambah 1 sama dengan 4. Kemudian dikurang integral dari 3X kuadrat. Sama kayak tadi, pangkatnya ditambah 1, yakni X kuadrat menjadi X pangkat 3. Kemudian konstantanya diper dengan pangkat ditambah 1, yakni 2 ditambah 1, 3. Kemudian dikurang integral dari X sama dengan X kuadrat per 2 ditambah integral dari 3, 3X dengan batas bawah min 1 dan batas atas 1. Kemudian kita masukkan batas-batasnya. X kita ubah menjadi 1, maka diperoleh 1 pangkat 4 per 4 dikurang 3 dikali 1 pangkat 3 per 3 dikurang 1 pangkat 2 per 2 ditambah 3 dikali 1 dikurang. Kita masukkan untuk batas bawah, yakni min 1. Maka diperoleh min 1 pangkat 4 per 4 dikurang 3 dikali min 1 pangkat 3 per 3 dikurang min 1 kuadrat per 2 ditambah 3 dikali min 1. Maka kita peroleh 1 pangkat 4 per 4 itu sama dengan 1/4. Kemudian dikurang 3 kali 1 pangkat 3, 1. Dikali 3, 3. 3 per 3, 1. Kemudian 1 pangkat 2 per 2. 1 pangkat 2 sama dengan 1. Per 2. Per 2. Kemudian 3 kali 1, 3. Dikurang min 1 pangkat 4 sama dengan 1 per 4. Dikurang 3 dikali min 1 pangkat 3. Min 1 pangkat 3 sama dengan min 1. Min 1 kali 3, min 3. Min 3 per 3, min 1. Min 1 pangkat 2, 1 per 2. 1/2. Ditambah 3 kali min 1, min 3. Kemudian kita cari hasilnya yang ini. 1/4 dikurang 1, dikurang 1/2 ditambah 3 sama dengan 7/4. Kurang 1/4 dikurang min 1, dikurang 1/2, ditambah min 3 sama dengan minus 9/4. Sehingga diperoleh 7/4 dikurang min 9/4 sama dengan 16/4 sama dengan 4. Jadi A1-nya yakni 4. Kemudian kita cari A2-nya. Karena A2 berada di bawah sumbu X, maka di sini untuk mencari luasnya ditambahkan nilai min, yakni min integral dari X pangkat 3 dikurang 3X kuadrat dikurang X ditambah 3 dx dengan batas bawah 1. Karena dimulai dari sini dia. Dimulai dari titik perpotongan dengan batas atasnya 2, yakni garis yang ini. Di sini memiliki titik perpotongan 1. Jadi dihitung dulu tadi untuk A1, batas bawah min 1 dan batas atas 1. Kemudian untuk A2 batas bawahnya 1 dan batas atasnya 2. Kemudian kita integralkan, ini tadi sudah integralkan, maka hasilnya X pangkat 4 per 4 dikurang 3X pangkat 3 per 3 dikurang X kuadrat per 2 ditambah 3X. Batasnya untuk batas bawah 1, batas atas 2. Kemudian kita masukkan nilainya, kita ubah nilai X menjadi 2.
Maka diperoleh 2 pangkat 4 per 4 dikurang 3 dikali 2 pangkat 3 per 3 dikurang 2 pangkat 2 per 2 ditambah 2 kali 3 kali 2 dikurang kita masukkan nilai X yang ini menjadi 1. Maka diperoleh 1 pangkat 4 per 4 dikurang 3 kali 1 pangkat 3 per 3 dikurang 1 pangkat 2 per 2 ditambah 3 kali 1. Maka diperoleh untuk 2 pangkat 4 sama dengan 16. 16 dibagi 4 sama dengan 4. Dikurang, kurang. 3 kali 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 sama dengan 8. Yang ini 3 yang ini kita coret karena sama, maka diperoleh 2 pangkat 3 saja, yakni 8. Dikurang 2 pangkat 2 kan sama dengan 4. 4 diper 2 sama dengan 2. 3 dikali 2 sama dengan 6. Kemudian dikurang 1 pangkat 4 sama dengan 1. Diper 4. Kemudian ini kita coret lagi. Maka diperoleh 1 pangkat 3 sama dengan 1. Kemudian dikurang 1 pangkat 2 sama dengan 1. Diper 2. Ditambah 3 kali 1 sama dengan 3. Maka diperoleh sama dengan 7 per 4. Diperoleh dari sini. 4 dikurang 4 diperoleh dari sini. 4 dikurang 8 sama dengan min 4. Min 4 dikurang 2 sama dengan min 6. Min 6 ditambah 6 sama dengan 0. Kemudian min ketemu min yang ini akan menjadi positif. Sehingga untuk hasil yang ini akan menjadi positif. 1/4 dikurang 1 dikurang 1/2 ditambah 3 sama dengan 7/4. Kemudian kita cari total luasnya, yakni A1 ditambah A2. Tadi A1 sama dengan 4, A2 sama dengan 7/4. Maka diperoleh, kita samakan penyebutnya 4. 4 dibagi 1. Di sini kan 4 per 1. 4 dibagi 1 sama dengan 4. 4 kali 4 sama dengan 16. Kemudian 4 dibagi 4. 1 di 7 sama dengan 7. Kemudian 16 tambah 7 sama dengan 24. 23 per 4. Jadi luas daerah yang dibatasi oleh X sama dengan oleh Y sama dengan X pangkat 3 kurang 3X kuadrat dikurang 3 ditambah 3 dan Y sama dengan 0 di antara X sama dengan min 1 dan X sama dengan 2 adalah 23 per 4. Baik, langsung saja sekarang kita bahas nomor 3. Misalkan fungsi f(x) sama dengan X kuadrat diputar terhadap sumbu X pada 0,2. Tentukan volume yang terbentuk. Pertama kita gambarkan dulu untuk daerah yang akan dicari volumenya. Kemudian kita tulis garis Y sama dengan X pangkat 2. Kemudian kita gambarkan garis batas-batasnya, yakni untuk X sama dengan 2 dan batas Y sama dengan 4. Kemudian untuk daerah yang akan dicari volumenya, yakni daerah yang ada pada gambar ini yang dibatasi oleh garis Y sama dengan X kuadrat, garis sumbu X sama dengan 2 dan sumbu Y sama dengan 4. Kemudian untuk gambarnya diputar terhadap sumbu X, maka gambarnya akan seperti ini. Nah, untuk rumus volumenya, yakni untuk gambar yang ini, V sama dengan integral dari fx kuadrat dx dengan batas bawah A dan batas atas B. Kemudian kita masukkan nilainya menjadi V sama dengan V dikali integral x kuadrat pangkat 2 dx dengan batas bawah 0 dan batas atas 2. Kemudian kita operasikan, ini x kuadrat di pangkat 2 kan sama dengan 4. Kemudian kita integralkan x pangkat 4. Jika diintegralkan dia menjadi x. Kan rumus integral dia x pangkat n
ditambah 1. Ini ditambah 1 juga. Untuk rumus integral dari X pangkat N. Maka jika X pangkat 4 berarti X pangkat 4 tambah 1 per 4 ditambah 1, yakni X pangkat 5 per 5. Sama dengan, kemudian kita masukkan nilainya, ini untuk batas atas X-nya 2. Maka di sini 2 pangkat 5, D per 5. Di sini 0, karena jika kita masukkan untuk batas bawah X-nya X pangkat 5 menjadi 0 pangkat 5 akan menghasilkan 0. Kemudian kita operasikan V dikali 2 pangkat 5. 2 pangkat 5 itu 32 D per 5. Sama dengan 32 per 5. Jadi hasilnya volume benda putar untuk fungsi fx x kuadrat diputar terhadap sumbu y pada X kurang dari sama dengan 0, X lebih dari sama dengan 0, dan kurang dari sama dengan 2 adalah 32 per 2 per 5 V. Kemudian nomor 4, misalkan fungsi fx sama dengan X kuadrat diputar terhadap sumbu y pada X lebih besar dari 0 dan kurang dari sama dengan 2. Tentukan volume yang terbentuk. Pertama kita gambar garis Y sama dengan X kuadrat. Kemudian kita tulis batas-batasnya sama dengan gambar yang tadi. Maka untuk dicari volume benda putar, yakni pada volume yang gambar biru ini. Kemudian diputar terhadap sumbu Y, maka akan menghasilkan gambar seperti ini. Ini berupa tabung yang di tengahnya, yang jika dilihat dari atas, tengahnya bolong. Maka untuk rumus dari volume benda putar untuk gambar yang ini, yakni V sama dengan 2V dikali integral dari X kali Fx dx dengan batas bawah A dan batas atas B. Kemudian kita masukkan nilainya. Sini harusnya 2V. Salah tulis. Sama dengan V sama dengan 2V dikali integral dari X dikali X kuadrat dx dengan batas bawah 0 dan batas atas 2. Kemudian kita hitung hasilnya. 2V dikali integral dari X pangkat 3. X pangkat 3 diperoleh dari perkalian antara X dikali dengan X kuadrat, maka menghasilkan X pangkat 3. Sama dengan 2V integral dari X pangkat 3 sama dengan cara tadi, pangkatnya ditambah 1, yakni X 3 tambah 1 sama dengan 4. Kemudian dibagi konstantanya di sini kan 1 di per pangkat ditambah 1, 4. Jadi menghasilkan X pangkat 4 per 4. Kemudian 2V dikali, di sini 2 diambil dari batas atasnya, kita masukkan. Yakni 2 pangkat 4 per 4. Di sini 0 sama kayak tadi. Jika di sini kita ubah nilainya menjadi 0, maka akan menghasilkan 0. Jadi yang kita hitung hanya 2V dikali 2 pangkat 4 per 4. Akan menghasilkan 2 pangkat 4, 16 per 4. Akan menghasilkan 16 per 4, 4 dikali 2 sama dengan 8V. Jadi volume benda putar fungsi Fx sama dengan X kuadrat diputar terhadap sumbu X. Harusnya di sini diputar terhadap sumbu Y pada X kurang dari sama dengan 0, X lebih besar sama dengan 0, dan kurang dari sama dengan 2. Diputar terhadap sumbu Y akan menghasilkan volume benda putar yakni 8. Baik, itu saja penjelasan saya mengenai pembahasan dari jawaban soal ujian akhir semester kalkulus 2. Terima kasih.